Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami setiap biji mata kesayangan Tuhan. Kami percaya di penghujung akhir zaman ini, kami yang dekat sama Tuhan, kami yang melakukan firman, kami yang sungguh-sungguh tinggal dalam kebenaran-Mu, maka kami genaplah firman-Mu, kami yang ada minyak dan anggur, tidak akan pernah dapat dirusakkan. Karena Tuhan ada dalam kami, karena pengurapan Roh Kudus ada dalam kami. Dan kami akan melihat segala yang terbaik dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Ambil alih perkataannya agar bukan dengan hikmat manusia tapi sungguh hikmat dari kerajaan Allah dinyatakan. Agar bukan agenda manusia yang disampaikan tapi agenda kerajaan surga yang disampaikan. Agar sungguh genaplah firman Tuhan. Firman-Mu mendidik, menegur, mengajar. Bahkan firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang menyaksikan hari ini. Kami percaya sekalipun ibadah masih berlangsung secara online Tuhan. Tapi kami percaya kalau biasanya kami datang ke gedung gereja, kali ini kami imani Yesus yang datang ke rumah kami. Yesus yang hadir di ruang tamu kami. Yesus yang hadir dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap jaringan boleh berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan, bahkan tidak ada halangan apapun juga. Bahkan urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya, urapan yang baru mengalir. Urapan yang baru, bahkan urapan pengajaran, urapan guru, urapan hamba Tuhan mengalir untuk menjadi berkat. Kami menolak segala rancangan si jahat, tipu muslihat iblis, intimidasi iblis. Bahkan setiap kelemahan tubuh kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Sederhanakan firman-Mu buat umat-Mu mengerti. Hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sidang jemaat Allah, Gereja Tiberias Indonesia yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan kita kembali dalam sebuah ibadah yang penuh kuasa dan penuh kemuliaan Tuhan. Dalam ibadah Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi dimanapun saudara berada. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya, yang bangga punya Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Terima kasih atas kepercayaannya yang indah yang dipercayakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya boleh kembali berdiri melayani saudara. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang saya kasih dan saya hormati, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bangga disebut sebagai hamba Tuhan Pendeta Gereja Tiberias Indonesia. Saya bangga disebut dapat melayani, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini bisa tolong ditampilkan di layar adalah Victorious Life in the End Times, atau hidup berkemenangan di zaman akhir. Hidup berkemenangan di zaman akhir. Mungkin saudara bertanya sama saya dan berkata, Pak Pendeta, dari kecil saya dengar hidup berkemenangan. Dari kecil saya dengar ini udah zaman akhir. Dari kecil saya dengar ini udah bicara mengenai akhir zaman dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaannya, kapan Tuhan datang? Kalau saudara bertanya sama saya kapan Tuhan datang, saya pastikan saya nggak tahu. Karena Alkitab mengatakan hanya Bapa sendiri yang tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita bukan panitia kedatangan Tuhan Yesus, tapi kita panitia penyambutan Tuhan Yesus. Bukan kapan dia datang, tapi kapanpun dia datang kita harus siap menyambut dia. Kalian percaya? Katakan amin saudara. Saudara, saya dorong saudara untuk menyaksikan khotbah Gembala Sidang hari Rabu kemarin. Beliau mengatakan mari hidup dalam pertobatan. Beliau mengingatkan untuk sungguh-sungguh hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran. Bahkan beliau juga menceritakan bahwa beliau dalam mimpi mendapat jubah berwarna putih.
gambaran dari jubah kekudusan. Dan beliau melihat masih banyak jubah warna putih yang belum diambil. Beliau berpikir bahwa artinya masih banyak orang yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Masih banyak orang yang belum sungguh-sungguh bertobat. Ada banyak jubah putih, jubah kekudusan, jubah kemuliaan yang akan diberikan kepada saudara yang mau bersungguh-sungguh mengikuti Dia. Yang percaya katakan amin saudara. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Timotius 1, 8 sampai dengan ke-13. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Haleluya. Saya bacakan ayat yang ke-8 bagi saudara. Saudara baca ayatnya yang ke-9. Demikian seterusnya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan kita, oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, dahsyat sekali. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. 13 sama-sama kita baca 3, 2 ya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Alkitab mengatakan bahwa dari 1 Timotius ayat yang kita baca tadi ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan sama saudara. Bagaimana hidup berkemenangan di zaman akhir. Yang pertama saudara di ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sama-sama bilang sama saya, peganglah segala sesuatu. Saudara bisa lihat saya, apa yang dimaksud dengan peganglah segala sesuatu? Alkitab mengatakan peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Bicara mengenai ajaran, bicara mengenai didikan, bicara mengenai firman. Artinya apa? Peganglah firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya dapat hidup berkemenangan di akhir zaman ini? Yang pertama, holding on to the word of God. Atau berpegang pada firman Tuhan. Kelihatannya sederhana. Kelihatannya sering saudara dengar. Kelihatannya ya Pak Pendeta anak TK juga bisa bilang dengar atau pegang firman Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, sering mendengar belum tentu saudara sering melakukan. Sering membicarakannya belum tentu saudara menghidupinya. Karena Tuhan mau ketika saudara dan saya berpegang kepada firman Tuhan. Di hidup ini apa yang perlu kita pegang? Ya firman. Kita pegang perkataan manusia. Manusia bisa bohongin kita. Kita pegang harta kita bisa habis dalam waktu semalam. Kita pegang apa lagi? Koneksi kita gak bisa bantu apa-apa. Pegang firman Tuhan. Jangan bersandar kepada kekuatanmu, tapi bersandar kepada kekuatan dari kerajaan surga. Katakan amin. Ada sebuah lagu yang mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di rumah sama-sama angkat lagu ini. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
dan takkan ku ragu, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Angkat tangan, firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, Gembala Sidang udah memutuskan minggu depan kita kembali beribadah secara onsite. Terpujilah nama Tuhan. Saya tahu saudara greget, saya juga greget. Saya rasanya bangun pagi saudara, udah langsung siap pakai jas, ternyata ingat hari ini online saudara. Mengucap syukur sama Tuhan kita bisa kembali beribadah tatap muka. Saya selalu percaya memang ibadah online ada kuasa, apalagi keadaan memaksa kita untuk ibadah online. Tapi saya lebih percaya lagi datang mengarahkan kaki, melangkahkan kaki ke rumah Tuhan. Bertemu dengan kawan sekerja Allah, bertemu dengan sesama anak Tuhan. Mengangkat tangan menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Pasti beda urapannya, beda kuasanya. Tanggal 27 nanti kita kembali ibadah secara onsite. Datang saudara, jangan alasan. Pokoknya prokesnya dilakukan sesuai dengan yang pemerintah ajarkan, lakukan prokes dengan baik. Kita sebagai warga negara yang baik, kita tunduk sama peraturan yang pemerintah tetapkan dan itu nggak melanggar firman. Tetapi datang ke rumah Tuhan, berpegang sama firman. Ketika engkau takut, buka Alkitabmu, bukan buka sosial mediamu. Upload, engkau punya keresahan. Ketika engkau khawatir, buka Alkitabmu, baca firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang ternama namanya Albert Schweitzer. Dia adalah seorang pemusik andal, profesor teologi termuda. Pada usia 27 tahun dia menjadi profesor teologi, doktor pada bidang filsafat dan musik. Dan saudara peraih Nobel Perdamaian pada tahun 1954. Long story short, ketika dia pergi menuju ke sebuah kota atau daerah di Afrika saudara, dia melihat ada banyak orang sakit. Dia melihat ada banyak orang kelaparan, dia lihat banyak orang mengalami penderitaan. Dia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa kedokteran saudara. Orang pada bertanya, kamu udah profesor, kamu udah doktor di bidang filsafat, di bidang musik dan sebagainya. Mengapa kamu ambil jurusan, mengambil studi S1 di bidang kedokteran? Dikatakan ini waktunya, saya bukan hanya sekedar berkhotbah. Ini waktunya saya harus bertindak. Karena dia belajar untuk kedokteran supaya dia dapat pergi ke Afrika. Selama di Afrika dia melayani 41 tahun. Dan selama 41 tahun dia melayani di Afrika saudara, dia berkali-kali diancam mau dibunuh. Berkali-kali terkena penyakit disentri, penyakit yang belum ada obatnya pada masa itu. Berkali-kali mengalami penderitaan, berkali-kali mengalami penolakan, berkali-kali keadaan tidak nyaman. Tetapi dia bisa bertahan 41 tahun melayani, bahkan berkali-kali suku kanibal di Afrika hendak memakan dia. Tapi 41 tahun dia dapat bertahan melayani Tuhan. Ketika ditanya, apa yang membuat engkau dapat bertahan? Melayani Tuhan selama 41 tahun di Afrika. Melayani Tuhan 41 tahun di Jakarta aja atau di kota besar aja gak mudah. Apalagi melayani Tuhan di Afrika. 41 tahun dia bilang satu ayat yang saya pegang selama saya melayani di Afrika. Matius 28 ayatnya yang ke-20 silakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yes, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dia pegang ayat ini, kemana dia melangkah melayani dia tahu Tuhan sertai dia. Kemana dia bergerak dia tahu Tuhan sertai dia. Pegang firman Tuhan, gak lain gak bukan. Pegang firman Tuhan, bu pegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi sama hidup saudara, pegang firman Tuhan. Manusia bisa berbohong, Tuhan gak pernah berbohong. Manusia bisa lupa sama janjinya, Tuhan gak mungkin lupa sama janjinya. Manusia bisa berubah berdasarkan keadaannya sama saudara, Tuhan tidak pernah berubah sama saudara. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya teringat ada seorang ibu, terima Tuhan Yesus, menyaksikan pelayanan gereja Tiberias Indonesia.
Dan beberapa waktu kemudian datang di kolam baptisan. Di kolam baptisan menangis dengan kejer. Dan Pak Preji bertanya, kenapa kamu menangis? Dan ibu ini bilang, karena habis saya dibaptis, saya nggak tahu saya mau pulang kemana. Pak Preji tanya, kenapa begitu? Karena suami saya tahu saya terima Yesus. Dan suami saya pukulin saya, suami saya injek saya. Suami saya bahkan mohon maaf jambak saya, bahkan kepala saya diinjak sama kakinya. Saya diusir dari rumah saya. Saya dibilang kalau mau ikut Yesus, tinggalin rumah ini, gak usah bawa apa-apa. Jadi dia datang ke kolam baptisan, memberi dirinya dibaptis untuk jadi pengikut Yesus. Tetapi resikonya, harganya mahal karena harus pergi. Dan puji Tuhan gembala sidang saudara dan saya penuh belas kasihan. Dan dia bilang kepada ibu ini, kamu bisa apa? Dan ibu ini bilang, saya bisa jahit Pak. Dan Pak Pariaji ambil beberapa juta uang dari kantongnya saudara. Dan dia bilang ini, beli mesin jahit dan sewa tempat jahit di tempat kamu. Dan dia mulailah sewa tempat jahit di sebuah daerah Bekasi. Di Pasar Keranji kalau saudara tahu. Beberapa teman saya pasti tahu cerita ini karena menyaksikan. Tim saya juga menyaksikannya. Dan dia mulailah sewa di Pasar Keranji. Dan karena uangnya nggak banyak, dia sewa di Pasar Keranji, tepat di depannya tempat sampah. Depannya tempat sampah. Dan dibilang sama saya karena dia baru mengikuti Yesus, Pak, apakah mungkin bisa rame, bisa maju dan sebagainya. Saya bilang sama dia, kemana orang benar melangkah berkat mengikuti. Karena itu firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Saya makanya suka ketawa kalau ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta tolong doain saya mau dipindahin sama bos saya. Emang kenapa dipindahin? Karena sekarang posisi saya di posisi yang basah. Yang dipindahin di posisi yang kering. Memang kau di samping kali apa gimana? Saya percaya bahwa kemana saudara melangkah, baik basah atau kering, berkat Tuhan ikutin saudara. Karena kita orang Kristen, kita bukan kejar berkat, tapi berkat yang kejar kita. Sama-sama bilang sama saya pengikut Yesus. Saya bukan kejar berkat, tapi berkat kejar saya. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Jadi long story short, walaupun tempatnya di depan tempat sampah, Alkitab katakan dimanapun kau berada melangkah, Tuhan berkati saudara. Abraham dengan yang namanya keponakannya yang namanya Lot. Alkitab mengatakan Abraham gak mau ribut sama Lot karena keponakannya. Dan Abraham suruh Lot pilih duluan tempat. Alkitab mengatakan Lot gak bodoh-bodoh amat. Lot pilih tanah yang baik, yang berlimpah airnya, subur. Dan Abraham dapat sisanya. Saya pernah bilang dalam khotbah saya, Lot pilih Pondok Indah. Abraham pilih Pondok Rangon, dapat sisanya. Pondok Rangon. Lot tanah yang subur, Abraham tanah kusir. Tapi dengar baik, di tangan orang fasik tanah yang subur jadi Sodom dan Gomora. Tapi di tangan orang benar, tanah yang kelihatannya tinggal sisanya doang, jadi tanah Kanaan. Jangan takut apapun yang terjadi. Berkat Tuhan mengikuti saudara dan saya. Amin saudara. Dan long story short, usahanya maju. Usahanya maju dan beberapa orang dari pasar PD daerah Keranji situ saudara. Pasar daerah itu daerah Keranji mulai lihat kok bisa rame. Kok bisa penuh pada depan tempat sampah. Setiap hari dia urap di pasarnya, tempatnya. Dan beberapa waktu kemudian tim saya saksinya, tadi saya tanya sama dia, masih inget gak? Inget bang. Dia datang ke Tiberias Mega Bekasi. Dia bawa orang-orang dari pasar yang bukan orang percaya. Kenapa? Karena dia lihat ini orang ikut Yesus, baru berjumpa dengan Yesus, sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Berkat Tuhan ada atas ibu ini. Dan dia bilang orang-orang pasar pada tanya sama saya, kok bisa sih tempat di depan tempat sampah, kok bisa rame? Apa rahasianya? Bahkan beberapa mikir, jangan-jangan kamu pakai kuasa kegelapan. Enggak, dia bilang ikut sama saya. Dia bawa ke Mega Bekasi pada jam 9.30. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara memegang firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Kita lihat Roma 10 ayatnya yang ke-11. Ini ayat kesukaan saya. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sekali lagi, 1, 2, 3, karena Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. yes, sama-sama bilang sama saya, tidak akan dipermalukan. Colek kiri kanan saudara, katakan bagianmu percaya. Bilang sama yang baru ngomong, bagian Tuhan memastikan kamu tidak akan dipermalukan. Amin saudara.
Pegang firman Tuhan, arahkan pandanganmu kepada firman Tuhan. Percaya Alkitab saudara adalah Alkitab isi hatinya Tuhan, suaranya Tuhan, kebenarannya Tuhan, firman-Nya itu hidup dan firman-Nya berkuasa memberkati saudara. Karena kepada kita, kemana kita mengarahkan iman kita, itu akan menghasilkan apa yang terjadi sama kita. Saya teringat ada seorang opung malam-malam nonton TV. Dia lihat channel pertama, dendam Nyi Pelet. Waduh, angker banget nih. Channel kedua dia lihat beranak dalam kubur. Waduh, makin serem. Channel ketiga dia lihat suster ngesot. Waduh, minta ampun. Dia panggil cucunya. Cucunya lari dari belakang. Ya kenapa Pung? Coba kau lihat dulu itu. Antenanya menghadap kemana? Terus cucunya bilang, oh menghadap kuburan Pung. Oh pantes. Karena dari tadi filmnya serem-serem. Karena antenanya menghadap kuburan. Pindahkan antenanya menghadap Koramil. Oh Pung mau nonton Rambo katanya. Ini kalau di Bekasi pada jungkir balik semua ini saudara. Wah ini kan cuma kamera yang ketawa. Gitu ya saudara. Kemana kita mengarahkan pandangan kita? Apalagi banyak berita-berita buruk. Katanya ada varian baru namanya Son of Omicron. Ada lagi varian baru namanya Florona. Flu dan Corona digabung jadi satu. Florona dan sebagainya. Saya tidak mengecilkan itu semua. Tapi saya mau bilang sama saudara. Baca firman Allah. Berpegang kepadanya. Karena kitab suci berkata. Barang siapa percaya kepada dia. Tidak akan pernah dipermalukan. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang kedua. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur 91 bilang demikian ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yes, bilang sama kiri kanan saudara, bilang ini janji Tuhan. Amin. Bilang sama yang baru ngomong, Tuhan yang berjanji, kita tidak akan tertimpa. Amin saudara, pegang firman Tuhan. Firman Tuhan yang paling terkenal bagi jemaat gereja Tiberias Indonesia. Wahyu 6 ayatnya yang 6 mengatakan demikian. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata. Secupak gandum sedinar dan sedinar. Tetapi janganlah rusakan minyak dan anggur itu. Berpegang, berdiri di Wahyu 6 ayat 6. Saudara dan saya yang terima. Darah Yesus percaya pengorbanan di kayu salib yang diurapi senantiasa tinggal dalam pengurapan. Roh Kudus ada dalam diri saudara dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan digenapi. Saudara dan saya tidak akan pernah dirusakkan. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara katakan asal kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Asal kita tinggal dalam Tuhan. Senantiasa diurapi. Kita tidak akan pernah dirusakkan. Amin saudara. Saya percaya ini bagian kita orang percaya. Kalau kita pegang firman Tuhan. Makanya bangun pagi langsung cari firman. Bangun pagi langsung terima tubuh darah Yesus. Bangun pagi langsung urapi diri saudara. Saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, apa yang dicari dalam hidupnya disediakan oleh Tuhan. Yang kedua, kita lihat ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagi saudara, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari. Sama-sama bilang sama saya sampai nanti. Sama-sama bilang sama saya sampai nanti. Tuhan tetap pelihara saya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah tinggalin saya. Alkitab katakan sebab aku tahu. Paulus enggak bilang, dia enggak bilang apa yang saya percaya. Tapi Paulus bilang kepada siapa aku percaya. Isunya bukan musuhmu. Isunya bukan lawanmu. Isunya bukan siapa yang menghadapimu. Tapi isunya dengan siapa engkau menghadapinya. Karena kalau engkau menghadapinya dengan uangmu, kau bisa kalah. Engkau menghadapi dengan kemampuanmu, kau bisa dipermalukan. Engkau menghadapi karena koneksimu bisa menggagalkan engkau. Tapi kalau engkau menghadapi masalahmu dengan Tuhanmu, dengan Yesusmu, selama engkau berjalan bersama dengan Yesus, engkau lebih hebat dari musuhmu. Engkau lebih kuat dari tantanganmu. Engkau selalu berkemenangan.
Karena bukan kekuatanmu yang membuat engkau menang, tapi kekuatan dari Yesus yang membuat engkau menang. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Saya mau bilang sama saudara, Alkitab mengatakan, Ayub 42 ayat yang kelima mengatakan demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang pertama dikatakan tadi, memegang teguh firman Tuhan. Apa sih yang bisa kita pegang? Ya firman. Apa sih yang bisa kita percaya? Ya firman. Yesus Allah kita sudah di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Kita pegang firman, baca firman. Alkitab mengatakan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Di akhir zaman ini bukan hanya sekedar berlari cepat, tapi berlari kuat. Ada banyak orang Kristen cepat larinya, tapi tengah jalan bensinnya habis. Kenapa? Karena sekedar mengejar kecepatan. Cepat itu bagus, tapi ikut Tuhan bukan sekedar sebuah perlombaan 1-2 hari. Ikut Tuhan selama-lamanya ikut Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Makanya ikut Tuhan bukan berlari cepat doang, tapi berlari apa? Kuat, setia sampai akhir. Bagaimana supaya setia sampai akhir? Isi dengan firman, isi dengan kebenaran, isi dengan janji, isi dengan firman, isi dengan penyembahan, isi dengan pertobatan. Yang kedua, mengenal Tuhan, knowing God personally. Mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bahkan bukan kata orang lain. Tapi apa katamu? Ada seorang anak pengamen cilik bernyanyi. Nyanyinya ya lagu yang sederhana. Dia nyanyi, bintang kecil katanya di langit yang biru katanya. Amat banyak katanya menghias angkasa katanya. Yang nonton sambil makan, kok di bintang kecil katanya, di langit yang biru katanya. Ketika dia tengok ternyata pengamen ciliknya, mohon maaf, buta. Jadi karena dia nggak tahu bintang itu kecil apa enggak, tapi karena katanya kecil, dia bilang bintang kecil. Dia nggak tahu langitnya biru apa hitam apa tinggi, tapi kata orang langit biru, makanya dia bilang bintang kecil di langit yang biru katanya. Ada banyak orang Kristen ikut Tuhan karena katanya, kata temennya, kata pendetanya, bahkan kata orang tuanya. Kekristenan bukan agama warisan. Gak bisa jadi Kristen karena papa saya Kristen, makanya saya jadi Kristen. Kalau papa saya nyembah kaleng, saya nyembah kaleng. Kalau papa saya nyembah pohon, saya nyembah pohon. No, memang orang tua kita mungkin awalnya Kristen. Tetapi gak bisa seperti itu. Engkau harus merasakan Tuhanmu sendiri. Engkau harus menikmati dia sendiri. Engkau harus punya hubungan pribadi sama Tuhanmu sendiri. Karena kalau ikut Tuhan katanya, maka imannya juga katanya. Kalau ikut Tuhan rasanya, maka imannya juga rasanya. Kalau ikut Tuhan karena kayaknya, maka imannya juga kayaknya. Tapi kalau ikut Tuhan karena engkau mengalami Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sama istri nonton di sebuah YouTube, 5 tanda Kristen ajaran sesat. Orang Kristen jangan tonton ini, imannya bisa murtad. Sama istri paling seneng denger kayak gitu. Saya nonton, kata ribuan orang Kristen murtad, tinggalkan agamanya, kembali atau berpindah kepada agama A. Saya nonton sama istri saya. 5 alasan. Semakin dia ajukan alasan, semakin saya ketawa sama istri saya. Karena istri saya bilang, dan saya juga bilang sama dia, ini orang bodoh ya. Saya bilang, ini orang gak ngerti apa-apa. Gak ada tuh gentar-gentarnya itu. Gak ada tuh yang namanya goncang-goncangnya. Oh my God, OMG, gak ada. Gak ada. Karena saya ikut Tuhan bukan karena secara teologi saja. Tapi saya ikut Tuhan karena saya ngalamin Tuhan begitu baik sama saya. Saya ikut Tuhan bukan kata orang, bukan kata pendeta. Dari saya kecil, saya melihat betapa Tuhan tidak pernah terlambat tolong saya. That's why, itulah alasan mengapa saya memilih atau berkata ya sama panggilan jadi pendeta. Karena saya ikut Tuhan bukan kata orang. Tapi saya mengalami berkali-kali dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Semakin saya lama ikut Tuhan, semakin saya menyadari
Bahkan kita pernah ngobrol sama istri saya. Kalau kiranya nggak ada kekristenan di muka bumi bagaimana ya? Dan kita sepakat, ya udahlah. Kalau nggak ada kekristenan, ya berarti nggak ada lagi yang bisa kita percaya. Karena hanya Yesus yang begitu mengasihimu dengan luar biasa. Karena Yesus yang amat sangat layak untuk disembah. Pengalaman gereja ini berdiri juga bukan karena katanya. Bapak dan Ibu gembala sidang mereka mendirikan gereja Tiberias. Mereka adalah terbelakang dari agama nenek moyang. Tapi mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan mereka dengan Tuhan mengubah segalanya. Bahkan Ibu gembala sidang cerita ketika dia tahu kebenaran tentang Injil kerajaan surga. Ketika dia tahu tentang firman Allah. Dia pegang firman Allah. Dia bilang Eti jatuh cinta sama Yesus. Dan semenjak itu dia bilang gak akan mungkin saya kembali kepada ajaran lama saya. Kenapa? Karena ngalamin Tuhan sendiri, kakinya yang bengkak disembuhkan oleh Yesus. Pak Baryaji kepalanya mengalami tumor otak, divonis oleh dokter gak bisa selamat. Bahkan pergi pun gak bisa selamat, disembuhkan oleh Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan, makanya imannya kokoh. Unshakable. Saya berdoa lah ada jemaat nantilah. Kalau ada jemaat amin, amin. Ini yang amin cuma istri saya. Karena kalau dia nggak amin nanti pulang jalan sendiri. Amin. Seorang hamba Tuhan yang terkenal. Namanya Polikarpus. Tolong ditampilkan. Polikarpus. Dia adalah uskup di Smyrna. Dia percaya murid dari Yohanes Pembaptis. Suatu hari Kaisar mengeluarkan dekrit tidak boleh menyembah dewa Tuhan lain kecuali Kaisar sebagai Tuhan. Ditangkap oleh gubernur Smyrna. Dan dibilang sangkal Yesusmu, hujat Yesusmu dan sembah Kaisar. Dibilang katakan yang buruk tentang Yesusmu dan hujat Yesusmu dan sembah Kaisar. Kalau tidak dikatakan aku akan lempar kamu ke api, membakar kamu. Keren banget jawaban Polikarpus. Dibilang begini, api yang membakar saya ini belum keluar nanti dulu. Api yang membakar saya hanya sementara. Tapi bayangkan kalau engkau enggak terima Yesus, api abadi di neraka akan membakar engkau selama. Makin marah gubernurnya. Bayangin, disuruh untuk nyangkal Yesus malah dikotbahin. Dan long story short, dibakar enggak mati. Dan dia dipenggal kepalanya. Sebelum dipenggal kepalanya dia bilang sangkal Yesus, engkau akan diselamatkan. Apa jawab Polikarpus? Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus. Dan tidak pernah ia menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja atau Kristus yang telah menyelamatkanku. Ini iman muncul dari hubungannya sama Tuhan. Bukan kata orang, bukan ikut-ikutan. Tapi iman yang ngalamin Tuhan sendiri. Katakan amin. Mama saya latar belakang juga bukan orang percaya. Dia baca firman Allah tujuannya untuk berdebat sama papa saya. Tapi ketika dia baca firman Allah, dia sadar Yesus adalah Tuhan. Dan semenjak itu, sekalipun papa saya ninggalin kita semua, sekalipun kemiskinan mendera keluarga kami, sekalipun beberapa dari keluarga mama saya datang dan bilang, tinggalin Yesus kembali ke agama lamamu, maka kami akan memberikan sejumlah rupiah untuk memperbaiki kehidupan ekonomimu. Apa jawab mama saya? Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tidak akan pernah tinggalin Yesus. Saya mau bilang, jangan karena wanita kau tinggalin Yesus. Jangan karena kecewa kau tinggalin Yesus. Jangan karena jabatan kau tinggalin Yesus. Kenali Tuhan secara pribadi. Karena saya mau bilang sama saudara, ketika engkau mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami kebaikannya, menikmati kebaikannya. Makanya Daud bilang demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ini ditulis bukan di istananya, tapi ditulis di Goa Adulam. Ketika Daud sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul. Alkitab mengatakan dia bersembunyi di Goa inilah. Dia menulis kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dia nggak marah sama Tuhan, dia nggak komplain sama Tuhan. Ada seorang pengerja yang kelihatannya melayani Tuhan, tapi saya tahu somehow dari mana hati saya merasakan bahwa dia sedang kecewa sama Tuhan. Ketika saya ngomong sama dia, saya bilang, hey God is good. Dia teriak, enggak, Tuhan
Kalau Tuhan baik, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau Tuhan baik, mengapa begini, dan begini. Ada banyak orang mengikuti Tuhan, nggak mengalami dia secara pribadi. That's why orang yang mengalami Tuhan secara pribadi nggak akan tergoyahkan. Apapun yang terjadi, dia akan selalu mengikuti Tuhan, merasakan Tuhan. Suatu hari ada seorang jenderal di Perang Dunia Kedua, dikejar oleh musuhnya dan diselamatkan oleh beberapa orang petani, saudara. Singkat cerita, dia selamat dan petani menyambut dia, kasih makan, kasih minum. Wah, jenderal ini senang banget. Dan jenderalnya bilang, oke, karena kamu sudah tolong saya, kamu udah kasih makan saya, sekarang minta apa aja, kata jenderalnya. Saya akan kasih sama kamu, kata jenderalnya. Dan petani ini bilang, gak usah jenderal, saya udah senang ketemu sama jenderal. Enggak, minta apa saja. Karena kamu udah tolong saya senang sama kamu. Dan petani itu bilang, enggak usah jenderal, enggak apa-apa. Tolong minta apa saja, saya akan penuhi permintaan kamu. Dan petani itu bilang gini, ya udah, karena jenderal paksa, saya mau tahu, saya minta satu hal. Jenderal bilang, minta apa aja, saya kasih. Tolong jenderal ceritain bagaimana rasanya ketika jenderal ditangkap oleh musuh dan hampir ditembak mati. Mendengar perkataan itu dan ingatan traumatisnya muncul lagi. Jenderal ini marah, tepuk mejanya, dia kembalikan mejanya, dia bilang, kurang ajar kamu petani. Dia bilang, kamu mengingatkan saya kembali tentang pengalaman traumatis saya. Dia bilang, prajurit, tangkap petani yang kurang ajar ini. Petani bilang, ampun, tidak ada ampun. Ikat dia di sebuah pohon dan pada hitungan yang ketiga, tembak mati dia. Petani bilang, ampun jenderal, saya punya istri, punya anak. Jenderalnya lebih marah lagi. Ambil istrinya, ambil anaknya, ikat dan tembak bersama dengan dia. Hitungan ketiga, petani bilang, ampun, tidak ada ampun. Jenderal bilang, 1, 2, pasti. Ya, lepaskan dia. Petani kaget. Nah, kamu tanya gimana rasanya saya tadi? Nah, begitulah rasanya, kata jenderalnya. Ada yang bingung, gak ngerti, ini ngomong apa dia? Tadi kan petaninya nanya gimana rasanya ditembak mati. Nah, saya jelasin nih, rasanya jenderal ini bilang kalau cuma ngomong kurang rasa. Halo, shalom. Halo, kameraku tercinta. Diikat dulu. Kadang-kadang in order untuk bikin kita dewasa, dia izinin badai lewat di dalam hidup kita. Kadang-kadang untuk nguatin otot iman kita, dia izinkan masalah datang. Satu hari Lazarus sakit. Maria dan Marta kirim WA ke Yesus. Dia yang kau kasihi sedang terbaring sakit keras. Apa jawab Yesus? Oke. Cuma dikasih jempol. Oke. Yesus datang? Enggak. Yesus berapa? Nunggu beberapa hari. Dan ketika Yesus datang, Lazarus sudah mati. Dan Yesus bilang apa sama orang-orang mereka? Aku bersyukur aku tidak hadir pada waktu itu. Bayangin mati. Dan Yesus bilang aku bersyukur. Tapi apa selanjutnya Yesus bilang apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Yang ketiga, kita cepat saja. Saudara diberkati, amin. Yang ketiga, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Firman Allah ayatnya yang ke 2 Timotius 3. Ayat yang ke-8b. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. 2 Timotius 3 ayat yang ke-12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Amin. Yang ketiga, bagaimana untuk saudara dan saya berkemenangan di akhir zaman. Yang pertama, berpegang teguh pada firman Allah. Yang kedua, mengenal Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, rela menderita karena Kristus. Alkitab mengatakan seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bahkan firman Allah 2 Timotius 3:12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Reformator besar Martin Luther pernah mengatakan demikian, Ecclesia hae res crucis est. Gereja adalah ahli waris salib Kristus. Gereja sejati akan menderita kesulitan karena hidup benar di dalam Tuhan. Saudara pikir ikut Tuhan gak akan mengalami aniaya. Saudara pikir ikut Yesus sungguh-sungguh gak akan mengalami yang namanya disingkirkan. Saudara, ada banyak orang Kristen berpikir ikut Yesus gak akan ada badai kehidupan. Salah besar. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh ikut Yesus, sungguh-sungguh mau bertobat, maka iblis akan membuat badai sedemikian besar agar engkau mundur dari komitmen mengikut Tuhan.
Martin Luther bilang demikian, gereja adalah ahli waris salib Kristus. Gereja sejati akan menderita kesulitan. Bukan karena hidup nggak benar, tapi karena hidup benar di dalam Tuhan. It's okay. Kalau karena engkau hidup benar, sungguh-sungguh dalam pertobatan, bosmu nggak suka sama engkau, nggak apa-apa. It's okay. Kalau karena engkau memegang teguh firman Allah dan engkau disingkirkan, nggak apa-apa. Jangan marah. It's okay. Kalau karena engkau berpegang teguh kepada yang namanya kebenaran firman Allah dalam pertobatan dan teman-temanmu menjauhkan engkau, nggak apa-apa. Karena kita mengatakan ikutlah menderita dengan salib Kristus. John Stott mengatakan demikian. Ciri gereja yang sejati adalah memiliki kasih dan rela menderita demi salib Kristus. Saudara nggak bisa ikut Tuhan tapi nggak mau melewati badai. Saudara nggak bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan angkat aku. Tuhan bilang oke, mau diangkat oke. Sebelum saya angkat kamu, apa yang memberatkan untuk aku angkat kamu, aku lepaskan. Dan saudara mau tahu apa yang akan dilepaskan? Seringkali apa yang paling kau suka dilepaskan. Oh Tuhan pakai aku untuk kemuliaan bagi namamu. Teman, oh, yakin sama doanya? Oke, aku pakai kamu. Tapi sebelum dia pakai saudara, gelas yang kotor itu harus dibersihkan sama dia. Dan ketika dibersihkan sakit. Gak apa-apa. Kalau karena ikut Tuhan, engkau mengalami aniaya. Gak apa-apa. Kalau karena sungguh-sungguh ikut Yesus, orang tinggalin saudara. Gak apa-apa. Kalau karena engkau berdiri teguh atas firman, dan kau disingkirkan oleh orang-orang di sekitar saudara, jangan marah. 1 Petrus 2, 19, 20. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jikalau kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 1 Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebelum Papa Riaji sama Ibu dipakai Tuhan, mereka mengalami aniaya. Mereka mengalami begitu banyak cobaan. Ibu Gembala dulu berkhotbah. Khotbahnya memberkati banyak orang. Tapi salah satu komunitas dari sebuah suku gak suka. Mengancam Ibu Gembala. Kalau khotbah terus, kita akan lakukan ini. Bapak Pariaji berkali-kali nginjilin. Dilemparin batu. Bahkan hendak dibunuh oleh orang. Makanya Papa Rigi selalu bilang nafas pelayan adalah pengorbanan. Ikut Tuhan gak mau korban, itu mau menang sendiri. Ikut Tuhan gak mau mengalami proses, itu maunya enak sendiri. Hidup berkemenangan di akhir zaman, Alkitab mengatakan, anggaplah sebagai kasih karunia Allah. Kalau karena hidup benar, saudara harus mengalami penderitaan. Gak apa-apa anak-anak muda. Kau punya teman-temanmu tiap bulan ganti pacar, sosial medianya, woi, with my love, wih, mantap, ya kan, gak apa-apa. Sedangkan engkau harus nunggu yang dari Tuhan. Orang bilang dasar lo, udah tua lo, udah begini lo, mana? It's okay. Kalau sudah hidup benar, sudah hidup baik, tapi malah disingkirkan, anggaplah itu sebagai kasih karunia Allah. Karena saya percaya apa yang kerugian buatmu hari ini akan menjadi kemenangan bagimu di hari nanti. Amin. Apa yang hari ini rugi bagimu, tapi nanti sebuah kemenangan. Gak apa-apa. Kalau karena ikut Tuhan. Mama saya bilang sama saudara minggu lalu. Mama saya cerita sama saya. Orang Kristen harus ngalamin masa sukar dalam hidupnya. Orang Kristen harus ngalami masa sulit dalam hidupnya. Bagaimana dapat menceritakan Tuhan yang besar kalau kita gak pernah ngalamin masalah yang besar. Bagaimana bisa menceritakan mukjizat yang besar. Tahu dari mana kita doa orang benar dan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika kita berdoa dan Tuhan jawab doa kita. Tahu dari mana kita bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat ketika kita mengalami masalah yang besar dan berat. Dia tolong dan bela saudara dan saya. Ada seorang ibu yang mengalami pendarahan di paru-parunya.
Karena sebuah kecelakaan dia mengalami internal bleeding. Dalam tubuhnya ada pendarahan. Sering muntah darah dan sebagainya. Beberapa waktu ibu ini gak percaya dengan namanya kuasa. Gak percaya dengan namanya mukjizat. Tapi Tuhan sayang sama dia. Melalui kecelakaan tersebut, melalui penderitaan tersebut, dia cari gereja yang punya kuasa. Dan atas perkenalan dari teman-teman dan sebagainya, dia datang ke gereja Tiberias Indonesia. Ikut khotbah Papa Riaji, terima tubuh darah Yesus. Terima tubuh darah Yesus, urapi badannya. Dan selalu saya mau bilang sama saudara, gak apa-apa. Mau benar, mau menang di akhir zaman, jangan mundur. Menderita ikut Tuhan, gak apa-apa. Tapi menderita karena kebenaran ya. Hidup benar, disingkirin, maju terus. Sungguh-sungguh dalam pertobatan, gak dianggap, maju terus. Sungguh-sungguh melayani Tuhan, gak diperhatiin, maju terus. Di kantor bekerja dengan jujur, gak jilat kiri kanan, tapi gak diangkat, maju terus. Di sekolah teman-teman bergaul gak benar, merokok, nyimeng, mabok, hubungan seksual dan sebagainya. Saudara menjaga kekudusan dan dianggap katro, gak gaul. Jangan ubah cara hidupmu. Maju terus, ikut Tuhan. Maju terus, maju terus, maju terus. Kenapa yang bagimu kerugian hari ini? Nanti mahkota kehidupan tersedia buat saudara. Pak Riaji pernah bilang, dia dapat mimpi Tuhan bukan lagi di awan-awan. Tapi Tuhan udah jalan di atas loteng. Artinya apa? Udah dekat. Saya percaya, makanya that's why sebelum saya tidur tiap malam sama istri kami pegangan tangan. Kami bilang Tuhan kalau ada dosa ampuni. Kalau ada kesalahan ampuni. Baru saya bisa tidur nyenyak. Senantiasa hidup dalam pertobatan. Kalau dianiaya karena buat salah ya itu wajar. Kalau engkau berbuat enggak benar dan mengalami aniaya ya itu hasil dari perbuatanmu. Tapi kalau hidup benar dan mengalami aniaya, jangan marah. Tuhan punya maksud yang indah sama saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan.